apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini penuh barokah dan saya ajak ngomong dengan nanti kalau saya bilangin Habib Rocky banyak yang marah Habibi. Nah, kalau Habibi nggak salah karena Habibi itu yang tercinta, gitu ya. Ya, saya lagi dilatih untuk jadi Habib. Oh gitu ya. Iya iya. Oh ini sempat Pak Prabowo kemarin ya yang menarik. Memang ada dua peristiwa yang menarik kemarin Bung Rocky. Pak Hmm. Jokowi itu melantik tiga orang wakil menteri. Dua di antaranya itu adalah tentu ini lingkaran dari Pak Prabowo karena ada Tommy Jiwandono keponakannya dan Sudaryono ini yang dulu Aspri atau ajudan orang nyebutnya banyak begitu ya. Dan yang cukup satu lagi itu Kementerian Investasi tapi kelihatannya nggak ada kaitannya itu dengan Gerindra. Orang bertanya-tanya, kenapa ya kok di akhir masa jabatannya masih melantik menteri? Terus yang ada peristiwa yang lain, Pak Jokowi, Pak Prabowo kemarin ternyata diminta untuk menggantikan Pak Jokowi menyampaikan peresmian portal eh, apa ya, geoportal satu peta 2.0 gitu ya. Dan Pak Prabowo menyatakan bahwa ini saya mendadak diperintah oleh Pak Jokowi untuk hadir dan mewakili ini cara saya diminta Pak Jokowi untuk mewakili Pak Jokowi begitu dan ini poin-poin ini adalah poin-poin terus dari Pak Jokowi begitu. Ini cara Pak Jokowi menyiapkan saya menjadi presiden sebelum dilantik. Nah ini menarik sekali nih Bung Rocky. Ya memang Prabowo akhirnya dilatih oleh Jokowi untuk jadi presiden. Kata dilatih itu tentu bukan dalam pengertian Pak Prabowo, yaitu latihan militer kan. Nanti Pak Pak Jokowi minta dilatih baris berbaris oleh Pak Prabowo. Tetapi ini terkait dengan suasana psikologi Pak Prabowo yang harus menunggu 6 bulan, yang tapi masih juga Oktober itu. Jadi buat apa sebetulnya itu kalau kapasitas Pak Prabowo itu tidak dimaksimalkan kan? Itu intinya tuh. Jadi mungkin juga itu semacam sinyal dari Pak Prabowo untuk mengatakan, waduh lama banget nih buat dilantik tuh. Ya udahlah latihan aja. Tapi itu secara bercandaan juga kita bisa baca di belakangnya ada ya masih political gimmick itu untuk kasih sindiran bahwa Jokowi masih lama ke Oktober. Tentu bukan kesalahan Jokowi, ini kan aturan undang-undang tuh. Ya, Tetapi secara real sebetulnya Prabowo udah bisa memimpin rapat kabinet, mestinya tuh secara administratif udah mempersiapkan. Tetapi juga ada masalah karena Pak Jokowi nggak mau menghentikan langkah-langkah dia untuk pencitraan. Kan di situ masalahnya tuh. Jadi kalau misalnya ada dua orang Gerindra itu artinya udah ada deal dengan eh, Jokowi dan Prabowo untuk kira-kira mempercepat peralihan kekuasaan walaupun secara secara konstitusi belum bisa, tapi secara teknis sudah bisa dilakukan. Nah itu yang memungkinkan politik Indonesia bisa dibaca oleh luar negeri sebagai punya masalah tuh karena time lag-nya itu terlalu panjang tuh. Jadi sekaligus sebetulnya sinyal ini hendak diberitahu oleh Pak Prabowo bahwa seandainya terjadi perlambatan ekonomi itu bukan salah dia karena dia belum bisa mengambil keputusan di bidang-bidang strategis ekonomi misalnya. Seandainya ada perlambatan pembangunan IKN juga bukan salah dia tuh karena Jokowi kemarin juga ke Dubai gagal untuk membawa pulang investor. Jadi sebetulnya kita bisa baca psikologi dari Pak Prabowo yang merasa lama amat ya untuk menduduki kursi presiden. Tentu setiap orang yang udah terpilih itu yang mestinya udah ada di situ di posisi strategis itu supaya dia bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis. ya, Nah itu ya. artinya ya itu sindiran Pak Prabowo lah bahwa lah ini saya lagi dilatih padahal saya udah tahu semuanya tuh. Iya, iya, iya. Ini menarik memang soal lamanya waktu pelantikan ini. Kemarin juga digugat ya. Ini kita nyimpang sedikit ya, dekat kasih backgroundnya ya. Kemarin digugat di Mahkamah Konstitusi soal ini, soal pelantikan ini dan ada yang minta agar dipercepat pelantikan itu. Tapi kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa lo secara undang-undangnya Pak Jokowi itu menjabat sampai 5 tahun dan 5 tahunnya itu Pak Jokowi jatuhnya nanti pada tanggal 20 Oktober. Jadi kalau dipercepat itu nanti menyalahi konstitusi begitu dan soal kenapa lama sekali karena ini tuh sebenarnya tadinya kan skenario-nya 2 putaran. Begitu itu kemarin di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita balik ke yang sekarang ini ya Bung Rocky. Bukankah tadi Anda masih melihatnya secara psikologis dari Pak Prabowo, tapi mungkin secara psikologis Pak Jokowi juga menarik kita bahas. Apa jangan-jangan Pak Jokowi sudah setelah kembali dari Dubai dari Abu Dhabi tepatnya ya, tidak kemudian tidak konkret, nggak dapat investasi yang gede yang katanya yang di waktu itu dia sampaikan, lebih baik udah ada capek deh, gue udah nggak fokus jadinya sekarang jadi presiden lebih baik segera semua diambil alih oleh Prabowo. Ya itu tidak fokus lagi Pak Jokowi kan semua ambisi Pak Jokowi terakhir untuk Ya, menyalahkan harapan
untuk menyalakan semacam pujian-pujian terakhir kan. Pak Jokowi ingin dapat standing applause, Ya, standing ovation di hari-hari terakhir. Dia nggak peroleh tuh. Bahkan pasti para investor Dubai itu membaca sinyal bahwa ya kita mestinya deal dengan presiden baru. Kan mhm, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ya percuma sebenarnya Pak Jokowi mondar-mandir kemana-mana dan orang merasa ya udah mending Pak Jokowi sebetulnya paling bagus itu mempersiapkan satu dalam 2-3 bulan ini pergi aja ke daerah-daerah terus pidato-pidato untuk menerangkan bahwa ini yang dia kerjakan, ini yang dia gagal kerjakan supaya psikologi publik nanti kalau terjadi peralihan kekuasaan nggak kaget bahwa ya Pak Jokowi kan udah bilang bahwa banyak hal yang tidak bisa dia penuhi nanti akan dipenuhi oleh Pak Prabowo tapi itu nggak ada di dalam psikologi Pak Jokowi. Jokowi ya, selalu ingin on top of the all things gitu kan, jadi dia mau berdiri di atas semua hal dan dalam keadaan semacam ini itu yang justru mengganggu psikologi Pak Prabowo. Memang Jokowi itu nah 5 tahunnya ya Oktober, tetapi dia nggak boleh buat kebijakan yang akan membebani betul. presiden berikutnya kan itu logikanya begitu kan. Ya, ya. Jadi sebetulnya ya santai aja dan persiapkan mungkin banyak pejabat-pejabat di kabinet yang memang sifatnya pejabat sementara ya dipastikan aja dia mau jadi apa nanti itu mulai dibicarakan dengan Prabowo. Tetapi hal yang lebih menarik untuk kita bahas adalah psikologi Pak Jokowi itu. Seolah-olah Jokowi itu yang akan melantik eh, Prabowo lalu dia ucapkan saya serahkan kepemimpinan saya pada Prabowo. Enggak, lain lagi soal itu kan. Ini kan tinggal seremoni itu. Nah, pembuktian bahwa Jokowi itu berhasil itu akan dievaluasi di MPR mestinya walaupun MPR nggak punya Mhm, kekuatan untuk mhm. menerangkan apa yang berhasil apa yang tidak berhasil dengan sanksi. Tetapi bagi publik kalau Jokowi mengatakan ini yang saya lakukan, ini yang berhasil, ini yang tidak berhasil tuh Mhm. itu akan mengurangi beban, orang akan tagih ketidakberhasilan Jokowi itu pada pemerintahan berikut. Jadi sebetulnya kita mau lepaskan beban Pak Prabowo itu dengan cara Jokowi mengakui bahwa ada hal-hal yang gagal dia lakukan. Kalau dia pulang dari Dubai kan dia mesti bilang dong, bahwa saya gagal, karena Mhm. itu jangan berharap bahwa ke IKN itu akan saya selesaikan sampai Oktober, bahkan mungkin 7% udah bagus itu, walaupun disebut udah 15% tuh. Itu yang saya kira mesti diterangkan sebagai psikologi Pak Jokowi. Namanya psikologinya sekarang itu sudah tapi belum. Ya, ya, itu kutipan pernyataannya Pak Jokowi ya. Oke, saya kira sebenarnya kalau kita melihat kan sekarang ini eh, ada dua hal yang saya kira jadi beban berat buat Pak Jokowi itu. Satu, tadi itu soal legacy dia, terutama infrastruktur dan khususnya IKN yang jelas ini sudah bisa kita simpulkan itu tidak berantakan lah, ambiar lah kalau orang orang Jawa menyebutnya. Yang kedua soal masa depan dari dinastinya, khususnya yang sampai sekarang mengganggu Pak Jokowi itu kan Kaisang ya, karena sampai sekarang dia belum jelas sebenarnya mau ditaruh di mana, apakah di Jakarta. Jakarta saya kira sudah dilupakan. Mungkin Jawa Tengah yang sekarang jadi fokus perhatiannya dari Pak Jokowi. Tetapi bagaimanapun juga kan keberhasilan Pak Jokowi menyelesaikan IKN atau tidak itu kan akan berpengaruh juga pada pilkada nanti, pilkada serentak untuk putra atau menantunya akan berlaga. Karena ini bisa aja jadi untuk black campaign buat mereka, Bung Rocky. Itu yang lagi dihitung saya kira oleh lembaga survei. Bagaimana menyulap Hmm. kegagalan Jokowi Ya. mondar-mandir dalam 1 semester ini Hmm. untuk IKN ternyata gagal tuh. Ya. Dan akhirnya Jokowi sendiri di depan publik mengucapkan hal itu. Belum tapi sudah tapi belum. Dan itu menunjukkan bahwa ya dia menahan sesuatu karena dia nggak mungkin pamerkan itu ke internasional, nggak mungkin itu jadikan alasan sukses dia tuh, apalagi pilkada itu memerlukan headline-headline tertentu, terutama headline tentang legasi dia tuh. Jadi memang krisis kepemimpinan Jokowi itu ya hari-hari ini justru tuh. Apa yang dia krisiskan? Ya potensi anaknya untuk gagal kan itu intinya kan. Dia mulai cemas dan orang melihat bahwa ya Gibran juga pada akhirnya nggak punya kapasitas. Bahwa Gibran sebetulnya ya masih dalam status untuk main-main Lego atau apa Ya. namanya itu Hmm. permainan anak-anak tuh Ada yang Tamiya, yang ya Tamiya Lego gitu ya. ya
Lalu orang mulai lihat psikologi Gibran apa sebetulnya tuh. Hmm. Jadi itu yang dulu kita sebut bahwa ya Pak Jokowi itu tidak melanggar konstitusi tapi melanggar undang-undang perlindungan anak tuh, karena anak kecil disuruh untuk jadi pemimpin politik. Betul, betul. Tetapi itu udah terjadi semua tuh. Orang mulai menilai bahwa satu waktu nanti orang akan dengar apakah Gibran bisa mewakili Prabowo seperti Hmm. Prabowo mewakili Iya. Jokowi Hmm. di forum-forum internasional, terutama itu nggak mungkin. Di forum dalam negeri ya itu juga susah karena dari awal pencitraan Gibran itu udah selesai, akhirnya muncul pencitraan baru. Itu dia sebetulnya ada di dalam ya masa akil balik secara secara politik karena Ya, ya sebetulnya itu kan intinya. ya. Jadi sekali lagi ini ketegangan psikologi yang nggak ada caranya. Kita lihat aja apa yang akan disediakan oleh sejarah untuk memberitahu bahwa ini berhasil, ini nggak berhasil. Gibran pasti Hmm. gagal atau Gibran bakal gagal. Jokowi nggak akan minta maaf nanti seluruh kesalahan dia itu terlihat secara politis, terlihat secara kebijakan yang berantakan. Kan itu soal Ya. yang mesti diselesaikan sebelum Jokowi memindahkan kekuasaannya atau dipindahkan kekuasaannya oleh konstitusi pada Pak Prabowo. Oh iya iya ya, saya lupa juga membahas Gibran lah, kan saya pikir tadi karena sudah berhasil lah dia menjadi wakil presiden dan tinggal dilantik saja. Tapi kemarin itu memang dengan apa setelah Gibran menyatakan mengundurkan diri dari wali kota Solo dan dia berkemas-kemas itu kan yang ada dia mengemasi ternyata di ruang kerjanya lebih banyak mainannya ada Tamiya, ada Lego, ada boneka-boneka dan sebagainya. Orang kemudian jadi mempertanyakan ini kapasitas dari eh, Gibran sebagai seorang wakil presiden dan saya kira itu pasti juga dibaca oleh Pak Jokowi karena itu ketegangan itu tidak langsung secara psikologi Pak Jokowi sekarang saya kira mengendap sangat dalam itu Bung Rocky. Itu orang mau lihat pemimpin itu kan kita mau lihat hobinya apa, lingkungannya Hmm. apa. Ada hobi privat, tapi kalau hobi privat itu yang menonjol, artinya hobi Mhm. publiknya nggak ada atau membaca Ya. buku misalnya sebagai hobi-hobi hobi publiknya tuh untuk mempersiapkan konsep-konsep begitu bangun pagi hari kan. Kita bandingkan misalnya Bill Clinton itu di meja kerjanya ada buku Bertrand Russell tuh, The History of Western Philosophy itu. Mhm. Buku yang sama ada di kamar tidurnya tuh. Ada buku juga Power Game pada Ronald Reagan itu ya, karena Ronald Reagan mengerti apa yang disebut kekuasaan dalam tradisi konservatisme itu. Ya. Power Game ya, bukan Power Ranger tuh Mhm. bukunya. Jadi kita mau lihat sebetulnya sifat-sifat pemimpin itu di mana. Bung Karno itu setiap sebelum tidur dia baca mungkin 3-4 buku atau dua sampai 3 jurnal tuh. Hmm. Prabowo juga di rumahnya, di ruang kerjaannya, bahkan ruang tamunya itu penuh dengan buku tuh. SBY bahkan dapurnya itu penuh dengan buku tuh. Mhm. Jadi kita mau lihat, akhirnya orang mulai mengintip, apakah ada pertukaran konseptual antara Pak Gibran dengan Pak Jokowi di keluarganya. Karena ini keluarga yang secara politis sudah tampil sebagai sebuah dinasti. Dari sebuah dinasti, Kennedy itu semua semua mereka itu katam dalam soal pertengkaran intelektual. Ya, Jadi ya. sekali lagi politik itu harus diasuh dengan konsep-konsep intelektual. Nah, yang terbaca di meja Gibran itu adalah ya, Tamiya atau apa aja yang memungkinkan orang akhirnya sinis pada Hmm. kapasitas Gibran sebagai seorang pemimpin nantinya. Ya, ya, ya. Karena sebenarnya merujuk pada pernyataan Anda tadi itu Pak Jokowi melanggar hak asasi anak-anak dan undang-undang juga soal mempekerjakan anak itu kemudian ada yang bercanda bahwa lagi enak-enaknya main disuruh jadi wakil presiden jadinya. Ya udah itu udah terjadi dan ya mungkin Gibran sendiri nggak sadar bahwa ada kamera yang atau memang sengaja diperlihatkan. Ya Sadar, kita nggak sadar tahu dia. tuh. Ya, sadar dia. Ya Sangat oke. sadar dia. Ya, ya. Kalau itu yang terjadi, lalu orang akan ya, memberi penilaian tuh bahwa ini Hmm. keluarga tidak punya tradisi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya begitu. Hmm. Dan itu artinya itu yang menyebabkan kenapa IQ nasional kita drop sampai tinggal Betul. 78 misalnya. Hmm. Kan semua analisis dari pengamat akan tumbuh berdasarkan fakta yang mereka lihat sehari-hari kan. Nah, Hmm. itu juga yang mungkin menerangkan bagaimana Gibran ketika debat dengan sebetulnya Pak Mahfud itu Ya, ya. terlihat bahwa tidak tampil sebagai seorang yang konseptual atau punya wawasan yang lebar tentang bernegara sehingga mengolok-olok Pak Mahfud. Jadi semua itu akhirnya dibaca sebagai kapasitas seseorang secara intelektual atau secara psikologi kurang matang itu. Hmm. Bukan tidak matang ya, bahwa kurang matang di dalam kapasitas dia sebagai pemimpin Indonesia ke depan.
Ya, 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 ya. Itu dia. Saya kira ini yang sekarang jadi beban ya dari Pak Jokowi. Meskipun ternyata dia berhasil menjadikan Gibran sebagai wakil presiden, dia pasti juga merasa insecure juga melihat apa fakta-fakta yang terjadi sehari-hari ini. Kemudian juga soal Kaisang yang jadi beban berat dia karena sampai sekarang belum tahu tempatnya di mana. Mungkin yang relatif cukup merasa lega karena Bobi sudah diusung oleh super koalisi di Sumatera Utara, walaupun belum tentu juga memenangkan pilkada di Sumatera Utara. Itu bahayanya itu. Jadi Gibran itu dinilai di Solo, tapi efeknya bisa pada Kaisang. Yes, Jadi orang itu bisa dia bisa poinnya. bisa juga hubungkan kalau gini keluarga yang tidak suka membaca itu. Hmm. Apakah Kaisang juga di kamar kerjanya punya hobi yang kira-kira mirip atau Hmm. bukan hobi yang memperlihatkan bahwa dia bisa memimpin secara konseptual? Itu juga yang akan jadi ini kalau di Amerika atau ya di Amerika biasanya itu watak semacam ini sedikit terbocorkan ke isi kamar seseorang itu bisa jadi isu publik kemana-mana karena dia adalah pejabat publik kan jadi orang akan evaluasi nanti tuh kapasitas Gibran kapasitas Kaisang lalu orang bilang ya itu inline aja dengan kapasitas Jokowi pada akhirnya begitu dan Hmm. itu yang ya akan dicatat aja oleh sejarah politik kita bahwa kemampuan kita untuk menghasilkan pemimpin dengan wawasan itu udah jatuh udah nggak ada kita punya wawasan terakhir tuh SBY lain lah kita Hmm. ngerti bagaimana cara SBY ya mengolah karakter publiknya itu dengan memperlihatkan banyak konsep yang ada di kepalanya. Yes, oke. Jadi saya kira sebenarnya kalau toh mau dipercepat juga serah terimanya meskipun tidak secara resmi, bagus-bagus juga ya, Bung Rocky. Iya, sebetulnya secara tidak resmi. Jadi kan ini memang secara formil atau secara ofisial itu 2 Oktober. Tapi Hmm. Pak Jokowi udah bagus kasih Pak Prabowo Ya, ya. kesempatan untuk bahkan ya mulai menunjukkan bahwa dia sebetulnya udah berhak untuk menyusun kabinet gitu kan. Hmm. Kan Hmm. kena juga Pak Prabowo menyusun kabinet namanya berseliweran kemana-mana padahal sebetulnya dia belum resmi jadi presiden. Ya, itu psychological barrier-nya atau handicap. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya. Ya, nol kan Tamiya.